Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, Salam. selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, podcast Visip Unsil mengundang tamu yang sangat istimewa, seorang ulama, seorang aktivis perempuan, seorang saintis, dan pakar pendidikan. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren, salah satu pondok pesantren terbesar di Jawa Barat, Pondok Pesantren Cipasung, putri dari salah seorang tokoh kiai yang sangat host di Jawa Barat. Selamat datang Ibu Dr. Andes Hajah Ida Nurhalida. Ya, Terima kasih telah berkenan hadir di podcast Visip ya, pada kesempatan sama-sama. kali ini. Oke. Ya, terima kasih Apa juga kabar, sudah Bu? mengundang. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, Bu. Ya, Kita mulai mungkin dengan latar belakang Ibu ya. Seorang perempuan, seorang ulama, dan ini mungkin jarang sekali ya ulama perempuan. Juga seorang putri dari tokoh besar di Jawa Barat. Ibu mungkin bisa ceritakan latar belakang Ibu, pengalaman Ibu waktu kecil dan kehidupan di pesantren. ya, baik. Saya nggak sehebat itu, tapi benar. Alhamdulillah anugerah Allah. Saya sebagai putrinya almarhum Kiai Haji Muhammad Ilyas Ruhiyat, yang kalau di NU beliau adalah Rois Am PBNU pada masanya. Jadi memang beliau dikenang di seluruh Indonesia mungkin gitu. Ya memang saya lahir di Cipasung sebagai putri kedua dari Pak Ilyas. Pak Ilyas sendiri anaknya 3, Kang Acep Jam Nur yang paling besar. Dia seniman ya, budayawan, penyair, pelukis begitu. Kemudian saya dan ketiga adik saya perempuan, Bu Nung. Beliau juga sama di dunia pendidikan dan pesantren. Ya. Jadi saya lahir dan besar di pondok pesantren. MI, SMP, SMA di sana. Hanya kuliah keluar di IKIP Bandung. Jurusan kimia. Iya, pendidikan kimia. Lalu S2-nya juga sama jurusan kimia. Jadi itu untuk kuliah. Nah, lalu kalau aktivitas, ya aktivitas saya kalau pekerjaan tetapnya dulu sebagai ASN, jadi Kepala Madrasah Aliyah Negeri Cipasung. Sekarang namanya Mandua Tasikmalaya. Saya menjadi kepala di sana 18 tahun. Mengembangkan MAN, dan itu warisan dari almarhum ya sebagai pendirinya yaitu Pak Ilyas begitu. Kalau organisasi yang nggak jauh-jauh dari NU. Ya, jadi saya di Fatayat jadi ketua cabang Fatayat sejak tahun 2002 dulu. Waktu pemekaran ini Tasik kota kabupaten. Nah, sampai 2015 jadi 3 periode. Lebih dari 20 tahun yang lalu ya Bu. Saya juga aktif di pengurus Jawa Barat, Fatayat di PP Fatayat di pusat. Nah, karena sudah kadaluarsa sekarang usianya pindah ke Muslimat. Nah, di pengurus Muslimat juga di MUI Kabupaten Tasikmalaya sebagai ketua bidang pemberdayaan perempuan. Di NU juga masuk di PCNU Kabupaten Tasik sebagai Awan Suriah PCNU begitu. Jadi memang lingkupnya di situ di NU ya begitu. Tapi juga kalau interaksi gitu saya luas dengan siapapun. Saya bersahabat dengan Muhammadiyah, dengan jaringan-jaringan yang lain. Saya juga aktif di pemberdayaan perempuan. Itu concern ya di Rahima itu ada organisasi ya, bukan ya perhimpunan ya, perhimpunan para aktivis ulama di situ yang concern untuk bagaimana
ya mewujudkan hayatun adilah, hayatun thayyibah gitu, Betul, untuk laki-laki dan perempuan gitu. betul. Hmm, Jadi concern fokus pada isu-isu isu perempuan ya. perempuan Oke, begitu. Juga saya di lingkungan, oke. saya pegiat adiwiyata. Nah, makanya Manci Pasung juga dapat penghargaan adiwiyata Hmm, tingkat Jawa Barat. oh iya, Nah, karena kita membudayakan oke. kepedulian lingkungan kepada Hmm, para siswa gitu. Sehingga saya oke, sekarang masih menjadi ketua himpunan pegiat adiwiyata Kabupaten Tasik. oke. Iya gitu. Iya, iya. Jadi itu Menarik. ya. Oke, jadi latar belakang keluarga ibu yang NU memang kemudian melahirkan ibu yang memang terlahir untuk NU gitu ya. Iya. Seperti itu mungkin. Oke. Eh, Bu, begini. Eh, banyak orang di luar sana bertanya-tanya, pesantren itu apa? Hmm. Dan apakah pendidikan pesantren itu masih relevan gitu, untuk kita yang hidup di abad 21 yang Hmm. serba teknologi seperti ini. Iya. Pesantren itu apa? Iya. Pesantren itu lembaga yang di sana orang belajar agama. Itu awalnya kan di situ. Mulai berdirinya pesantren itu sejarahnya Wali Songo ya. Mulai dari Wali Songo abad ke-15, 16 lah begitu. Dan terus berkembang pesantren itu apa ya, memiliki daya lenting, Daya lenting memiliki ya. daya Oke. lenting yang kuat, Iya. lentur, sehingga eksis sampai sekarang. Oke. Pesantren itu bertransformasi Oke. secara evolusi, dia menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Oke. Jadi tidak akan ada istilah pesantren ketinggalan zaman, ya. Oke. Karena memang nilai-nilai yang ada di pesantren itu yang diajarkan adalah bagaimana kita mengetahui, menguasai ajaran agama, Iya. menerapkannya sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. Yang kita biasa pegang adalah substansinya, bukan casingnya, bukan Oke. bungkusnya, tapi bagaimana substansi nilai ajaran agama itu bisa dijalankan. Oke. Nilai-nilai universal, keadilan, nilai kemaslahatan, Oke. kerahmatan gitu Iya. kan. Nah, itu yang akan dipegang oleh pesantren. Iya. Jadi pesantren tidak akan ada istilah ketinggalan zaman. Oke. Ya. Jadi pesantren bukan lembaga yang jumud, bukan lembaga yang tidak berubah. Oke. Lembaga yang senantiasa melakukan adaptasi Adaptasi ya. dengan tetap menjaga ruhnya, Iya. tafakuh fiddinnya. Oke. Oke. Mungkin ada perubahan, ada perkembangan dalam kurikulum, ada perkembangan di dalam metode, Oke. gitu, dalam fasilitas. Tapi misi utamanya tetap bagaimana Oke. mewujudkan manusia Oke. muslim muslimah yang mengetahui ajarannya, bisa mengamalkannya, dan dia menjadi rahmat bagi alam. Gitu. Oke. Kehadiran seorang santri ya, itu tidak boleh menjadi kemadharatan Oke. bagi siapapun, tidak hanya untuk santri itu sendiri, tidak hanya untuk keluarga, tapi termasuk untuk lintas iman pun harus jadi kemaslahatan. Oke. Kita diajarkan ya di pesantren itu ada ukhuwah yang paling ini ukhuwah, tidak hanya ukhuwah nahdiyah kalau di NU ya, tidak hanya ukhuwah Islamiyah tapi juga ukhuwah insaniyah atau basyariyah, ada ukhuwah watoniyah. Nah, jadi kita ada persaudaraan sesama muslim, persaudaraan sesama manusia, Oke. persaudaraan sesama bangsa Indonesia gitu. Oke. Jadi boleh dikatakan kenapa di Indonesia itu tidak terjadi konflik yang berat seperti di negara-negara lain. Afghanistan misalnya, di mana lagi gitu, yang antar umat Islam itu bertikai. Iya. Oke. Karena ada pesantren. Salah satunya. Salah satunya kan ada pesantren yang dia bisa menjadi jalan tengah. Oke. Jadi menengahi sehingga dia punya Indonesia itu punya pesantren yang bisa menengahi itu. Kultural yang bisa menjaga broker ya. NKRI gitu. Oke, ya. Karena ajaran dalam pesantren itu
Ya, hubul waton minal iman. Oke. Hubul auton minal iman. Nah, jadi cinta agama itu harus cinta negara Oke. gitu. Oke. Bagian dari cinta agama adalah cinta negara. Oke. Karena agama tidak akan sempurna tanpa adanya kekuasaan dalam negara. Oke. Gitu. Baik. Eh, Menarik. Pesantren memang suatu entitas yang khusus ya Bu sebetulnya ya. Pesantren seperti kata Ibu tadi menjadi jembatan kebudayaan ya, Iya. sebetulnya ya. Iya. Untuk menengahi berbagai masalah-masalah sosial yang ada di kita. Tapi ada juga pandangan yang mungkin agak sinis seperti itu Bu. Misalkan seperti ini Bu. Pesantren itu pesantren sekarang itu berbeda dengan pesantren dulu. Di mana kalau pesantren dulu itu lebih terbuka, lebih dekat dengan lingkungan sosialnya. Sementara hari ini kita melihat sepertinya pesantren itu tertutup. Pesantren itu entitas yang eksklusif, jauh dari masyarakat di sekelilingnya. Bagaimana pendapat Ya. Ibu? Ya, memang tadi seperti saya ceritakan bahwa pesantren itu senantiasa bertransformasi gitu ya. Sehingga tipe-tipe pesantren itu variatif gitu, bervariasi. Oke. Mungkin ada yang disebutkan itu, mungkin ada. Oke. Tapi tidak semuanya begitu Oke. gitu ya. Kan ada pesantren yang di kota-kota gitu ya, di kota-kota yang kayak boarding school gitu. Oke. Semuanya tertutup, tidak boleh ada interaksi dengan masyarakat. Oke. Di situ fasilitasnya lengkap, ya mewah katakan modern Oke, gitu. betul. Itu mungkin ada ya. Tapi yang tetap seperti dulu awal berdirinya pesantren yang senantiasa Oke. bersama-sama masyarakat, Iya. itu masih banyak gitu. Oke. Ya, masih banyak gitu. Ada segregasi, ada yang tidak ada segregasi. Oke, betul. Pemisahan kelas gitu segala macam. Ya kalau ada pemisahan biasanya di pengajian. Itu semata-mata Oke. karena memang ajaran agama kita mengatur itu, jangan Oke. antara laki-laki dan perempuan itu tidak boleh pergaulan yang terlalu dekat, kan oke. begitu. Menjaga. Ya, adapun akses untuk belajar sama-sama ada gitu, Iya. ya. Hanya memang ada beberapa pesantren yang masih gurunya harus laki-laki Iya, gitu. betul. Masih gurunya harus laki-laki. Tidak bisa ajengan perempuan ngajar santri laki-laki. Oke. Tapi Cipasung tidak berlaku itu. Sebagian iya. pesantren sebagian besar sekarang tidak begitu. Oke. Ya, jadi yang ngajar santri laki-laki bisa perempuan. Jadi kakek saya tuh dulu punya santri perempuan yang jago. Nah, jadi setara dengan ayah saya gitu ya. Jadi Ibu Haji Sua namanya. Ibu Nah, Haji Ibu Sua, Haji oke. Sua itu Iya. ngajar Alfiah, ngajar Johar Maknun, kitab-kitab tinggi. Santrinya ya laki-laki. Nah, Oke. meskipun belum ada istilah gender dulu ya, belum Betul. ada istilah Iya. kesetaraan gender, tapi kakek saya itu sudah sensitif gender, sudah adil gender, tidak membeda-bedakan laki-laki dan perempuan. Jadi semua tergantung kemampuan gitu. ya. Nah, seperti itu. Sekarang aja di Cipasung yang jadi pemimpin lembaga banyaknya perempuan Oke. gitu. Ya, jadi memang sudah mulai bisa diatasi meskipun itu masih PR panjang karena masih banyak juga yang Ada penentangan resisten ya mungkin. kita masih menganggap apa memang ditukang begitu. Oke, iya. Nah, tidak dibawa ke depan. Nah, itu PR panjang kita. Oke, iya. Iya. Tapi menarik ya, ternyata pesantren Cipasung sudah kita katakan sudah memiliki perspektif gender Dari dulu. sejak dari awal Iya. kelahirannya seperti ya, bisa dikatakan seperti itu karena punya ulama, punya guru ngaji yang juga ya, seorang perempuan iya. Ibu Haji Sua itu. Iya. Ini menarik. Oke Bu, begini, ini terkait dengan pesantren dan politik.
Ya, 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 ada eh, kita tahu bahwa hari ini banyak ulama, banyak kiai yang terjun ke dunia politik dan juga banyak juga para politisi yang sebelum eh, masuk ke dunia politik itu pasti akan meminta restu dulu ke kiai atau ke ya, pesantren. ya. Ah, Bagaimana tanggapan Ibu terkait fenomena itu? Sebetulnya hubungan antara pesantren dengan politik itu seperti apa sih? Hubungan pesantren dan politik. Iya. Iya. Kalau bagi kalangan pesantren, politik itu politik itu tidak bisa dipisahkan. Fikih siasa, gitu ya. Oke. Tidak bisa dipisahkan karena politik adalah alat perjuangan. Nah, bagi kalangan pesantren, politik adalah alat perjuangan untuk mewujudkan cita-cita pesantren, cita-cita Oke. Islam, Hmm. begitu. Ya, itu. Jadi memang tidak bisa dipisahkan. Hmm. Jadi ada politik keumatan mungkin ya, kalau Oke. bagaimana cita-cita Hmm. Nahdlatul Ulama, cita-cita pesantren. Biasanya kan pesantren itu adalah miniatur NU. NU adalah pesantren besar. Pesantren adalah Oke. NU kecil kan Iya, gitu. iya. Karena biasanya pesantren itu orang-orang NU kan gitu Betul. yang punya pesantren. Nah, itu kan punya cita-cita besar NU Betul. itu. Eh, Membangun peradaban, mewujudkan kerahmatan, Hmm. kesejahteraan ya, Betul. bagaimana kehidupan yang adil, Betul. kehidupan yang baik. Nah, itu kan butuh kekuasaan gitu. Oke. Jadi tidak lajutimudin illa bidaulah gitu. Oke. Tidak akan sempurna menjalankan agama Hmm. kecuali dengan kekuasaan. Jadi harus ada gitu. Konsepnya itu, Mhm. konsepnya itu. Dan para ulama dulu juga Oke. ya, yang sudah mendirikan pesantren Mhm. jauh sebelum Indonesia merdeka, ya kan? Oke. Pesantren tidak hanya menjadi lembaga pendidikan agama, tapi juga menjadi penggalangan kekuatan untuk melawan penjajah. Oke. Ya, itu kan politik. Nah, karena Politik. Oke. ya, karena agama tidak bisa dijalankan, tidak bisa berkembang dengan baik kalau dalam suasana negara Perang. dalam penjajahan. Oke. Gitu. Dijajah mah nggak akan merdeka begitu. Nah, Oke. maka sekarang NKRI jadi gitu, itu jangan abaikan peran para ulama. Oke. Ya. Nah, dulu di yang Oktober itu, makanya 22 Oktober jadi hari santri itu karena resolusi jihad Mbah Hasyim Asy'ari. Oke. Ketika Belanda mau datang mau merebut lagi yang negara yang kita sudah nyatakan merdeka kan begitu. Nah, itu Bung Karno kan bingung, ini bagaimana mempertahankannya, sehingga Mbah Hasyim diminta bantuannya. Oke. Lalu menyatakan yang melawan penjajahan itu Resolusi jihad. ya. Tinggal persoalannya ini pragmatisme yang harus kita lawan. Oke. Ya. Iya. Kalau memang betul-betul orang ini mumpuni, ya pantas didukung oleh ulama, baik gitu. Oke. Tapi jangan sampai ini yang terjadi pragmatisme gitu. Yang harus kita lawan itu. Bukan minta doanya ke ulama, tapi pragmatismenya itu yang harus Terus kita lawan kalau Oke. menurut saya. Oke. Gitu. Iya. Jadi bisa dikatakan apakah seorang kiai, seorang ulama itu masuk politik itu urgen gitu, Bu. Sangat penting sekali bahwa tokoh-tokoh agama termasuk kiai, ulama itu masuk ke dalam dunia politik. Ya mungkin bagi-bagi tugas gitu. Oke. Bagi-bagi tugas. Jangan dianggap negatif. Sering ya Oke. kita nyinyir ke caleg. Ya. Iya. Kalau ada caleg yang tadinya dihormati, Oke. kan kalau ulama mah dihormati. Ketika dia nyalon, ya jadi sudah bukan ulama lagi, dia sudah politisi. Oke. Itu agak beda
penghargaan orang Oke. gitu. Karena kita sudah terlanjur negatif dengan politik. Politik ya. Politik identik dengan korupsi. Oke. Politik identik dengan saling sikut dan segala macam gitu. Oke. Nah itu, dan semua orang-orang dalam tanda petik yang baik teh menjauh Betul. karena takut Takut. gitu. Apalagi perempuan. Iya. Belum apa-apa udah kalah duluan gitu. Oke. Iya. Terus jadi ada yang bilang ibarat memegang bara api, itu politik Iya. tuh kalau dilepas mati, kalau dipegang panas Betul. gitu. Iya. Tapi harus ada yang berjuang di situ, dan orang yang sudah pasang badan mau terjun ke situ mestinya dikawal, didukung dan diadvokasi, dibantu, Oke. ditemani. Mungkin kalau dia salah diingatkan gitu. Oke. Karena itu perjuangan berat, perang betul-betulan di situ. Iya. Oke. Kita lihat kan sekarang kalau udah anak orang-orang pesan, dulu juga kan di awal-awal pemerintahan banyak sekali ulama yang masuk di situ. Betul. Iya. Kayak Wahid Hasyim jadi menteri dan segala macam. Itu karena memang menganggap untuk mewujudkan agama Islam berjalan dengan benar itu harus masuk gitu. Tapi kita sebagai Islam yang Indonesia ini menurut saya itu aman bagi agama lain. Betul. Ya, bukan paham Islam yang ingin membunuh agama yang lain. Gitu. Iya. NKRI ini negara yang sudah betul-betul final, yang sudah kenging ngemut gitu ya. Iya. Ini yang paling cocok untuk kondisi bangsa kita yang beragam. Oke. Nah, jangan memaksakan ingin jadi negara Islam. Oke. Kalau memaksakan negara Islam berarti kan tidak rahmatan bagi yang lain, angges gitu. Tidak Iya. akan selesai peperangan terus Iya. nantinya gitu ya. Betul. Oke. Jadi sebetulnya tidak tabu, hanya yang harus kita lawan sekarang di politik itu ya ini karena pragmatisme semakin berat. Oke. Ya, jadi seolah Politik uang mungkin. Iya, politik uang itu. Jadi demokrasi itu dari rakyat Oke. oleh yang punya uang untuk yang punya uang, kan Oke. jadi begitu. Iya. Ya. Oke. Dan juga bingung rakyat juga, ya saya memang butuh uang gitu. Oke. Nah, itu yang beratnya. Makanya kalau ada, menurut saya kalau ada orang yang dianggap memang punya niat baik ya, punya perhatian yang baik untuk membangun, untuk ada perubahan bangsa, mau nyalon mestinya didukung. Oke. Didukung, dibantu, sehingga jadi begitu, dan dia bisa melakukan perubahan di dalam. Oke. Karena sebesar apapun kita, NU, wah jutaan ya. Tapi kalau tidak bisa bikin undang-undang, bikin undang-undang itu harus masuk di parlemen. Gitu. Konstitusi. Di konstitusi, makanya jadi politik itu kendaraan, alat perjuangan. Oke. Jadi bukan tujuan kekuasaan, bukan, tapi alat. Alat untuk perjuangan. Berjuang ya. Oke. Soal keterwakilan perempuan di dalam politik, Bu. Ya. 30%. Apakah sudah cukup atau kurang? 30% juga belum tercapai. Oke. Belum tercapai. Jadi memang betapa beratnya kondisi perempuan. Indonesia ini baru 15% katanya. Oke. Kalau dicalon udah 30%. Karena itu persyaratan ya. Aturannya, aturan pemerintahan kita itu sebagai affirmative action ya. Oke. Harus 30%. Kalau tidak ada aturan itu pasti tidak akan ada perempuan. Betul. Kan minim sekali gitu. Ini didorong harus 30%. Ya secara kenyataan administratif iya. Oke. Jadi misalnya 2 laki-laki 1 perempuan kan gitu. Iya. Kalau partai mau mencalonkan ada calon laki-laki 4 orang, wayahna harus ada 2 perempuan. Oke. Ya, karena nomor 1, nomor 2 laki-laki, nomor 3 harus perempuan. Oke. Ya, seperti itu. Dan akhirnya karena masih sangat minimnya kader perempuan, akhirnya ya mungkin petugas partai masukin aja nama, ya pinjem nama saja. Iya. Dan dia tidak punya kapasitas, dia tidak punya modal. Apakah itu modal intelektual, modal sosial, apalagi modal finansial. Oke.
maka dia tidak bekerja, ya mau jadi. Iya, Makanya dilihat meskipun calonnya 30% perempuan, di atas kan nggak ada. Sedikit, bukan nggak ada. Oke. Jadi suara perempuan itu hawar-hawar. Oke. Bagaimana bisa bisa ya menjadi Memperjuangkan. prioritas Oke. ya aspirasi perempuan itu, karena yang menyuarakannya juga sangat sedikit Masih gitu. langka seperti itu. Masih langka. Karena itu perlu pengkaderan. Perempuan yang memang punya jiwa, ada ketertarikan Oke. di politik, ya organisasi-organisasi perempuan itu harusnya ini mendidik gitu. Oke. Nah, jadi menyalurkan bagaimana perempuan ini dari mudanya dia punya modal sosial, Oke. aktif di sana, di organisasi ini, organisasi itu, terjun bagaimana dunia politik seperti apa, Oke. sehingga ketika mereka mau tampil bersaing dengan laki-laki tuh punya modal yang cukup gitu. Seperti itu. Apakah sorry Bu. Apakah eh, apa yang tadi Ibu ungkapkan itu soal keterwakilan perempuan yang masih minim Iya, itu ada hubungannya dengan budaya kita yang patriarki? iya, betul. Sangat berhubungan Oke. budaya patriarki. Hmm. Budaya patriarki itu kan budaya yang menomorduakan perempuan, yang menomorsatukan laki-laki. Itu budaya. Siapa yang melanggengkan budaya? Ya kita semua, ya laki-laki ya perempuan. Iya, iya. Kita sudah terlalu lama dalam kungkungan itu. Oke. Dan bahkan untuk melestarikannya tidak jarang orang-orang mengatasnamakan agama. Iya. Ya, seolah-olah Islam itu seperti itu. Seolah-olah agama yang lain itu seperti itu, bahwa perempuan itu manusia kelas 2, bahwa perempuan itu adalah apa? Nah ya, subordinat. Nah, Iya. subordinat dari laki-laki gitu. Nah, jadi yang harus kita lawan itu adat itu, budaya itu. Oke. Karena Islam tidak begitu. Islam tidak begitu. Oke. Coba dulu sebelum Islam datang, perempuan itu bukan makhluk, ya dia benda. Karena kalau suaminya meninggal, dia bisa diwariskan. Kalau ayahnya meninggal, jadi barang warisan. Oke. Masih tentang pesantren Bu. Ya. Ini kan tadi pesantren mengelola keberagamannya Ya. seperti itu. Ya, Kemudian tentu saja kita apa ya, dalam hal keberagaman ini Bu, apalagi di zaman sekarang itu ya, tantangannya besar ya, ya. terutama teknologi informasi. Ya. Nah, bagaimana pesantren mengelola tantangan-tantangan eksternal, kita katakan seperti itu, Ya. Pengaruh media sosial gitu maksudnya. terutama betul, terutama pengaruh dari teknologi informasi ya, salah satunya media sosial, Ya, yang hoax segala macam gitu ya, berita-berita. termasuk ya berita hoax dan Iya. semacamnya. Mhm. Bagaimana pesantren menghadapi atau mengelola tantangan-tantangan seperti itu? Ya. Kita semua ya, tidak hanya pesantren, sebetulnya kita semua ini dihadapkan pada dunia digital sekarang, dunia informasi, dunia globalisasi, harus memiliki kecerdasan ya. Salah satunya kecerdasan literasi digital. Nah, itu. Maka termasuk di pesantren juga itu menanamkan bahwa sebagai seorang manusia yang hidup di zaman digital ya harus literat, harus melek digital, tahu etika berdigital. Selain kita tahu menggunakan alat-alat atau media-media sosial itu, kita juga harus tahu etikanya, harus tahu juga bagaimana keamanannya, ya, keamanan, etika, dan juga hal-hal lain yang bisa mengancam ya, keamanan kita sebagai pribadi dan keamanan kita sebagai seorang muslim. Betul. Juga sebagai lembaga bagian dari pesantren, bagian dari lembaga pesantren. Nah, jadi ada materi juga, jadi pelatihan gitu ya, pelatihan di lembaga-lembaga sekolah itu diajarkan bagaimana sikap yang baik
di dunia seperti sekarang ini Oke. gitu ya. Karena tidak bisa kita menghindari itu. Kita Oke. harus masuk tapi dalam kondisi kita sudah tahu medan gitu. Oke. Kita harus tahu medan. Tentu ada tantangan. Seperti penggunaan HP saja ya di pesantren. Itu masih dilema. Oke. Satu sisi kita tidak ingin santri memegang HP karena bisa dimanfaatkan yang bukan-bukan. Iya. Tapi di sisi lain di sekolah, kuliahan apalagi itu dibutuhkan kan, butuh laptop Betul. segala macam, tugas segala macam di situ gitu Betul. ya. Nah, itu memang menjadi PR kita Betul. bagaimana mencari jalan tengah untuk itu. Di antaranya jalan tengahnya adalah HP-nya hanya dibagikan sehari dalam seminggu. Oke. Santri perempuan hari Senin, santri laki-laki dibagikannya hari Kamis, Oke. misalnya begitu. Terus kalau mau ada tugas izin dulu gitu. Oke. Nah, seperti itu. Jadi yang demikian. Lalu mungkin PR lain bagi pesantren di dunia sekarang itu bagaimana kita memanfaatkan media sosial itu Oke. untuk dakwah. Oke. Gitu. Jadi dakwah karena pesantren sebagai lembaga dakwah itu bagaimana dakwah di era digital ini bisa efektif. Berarti harus ikut. Makanya sekarang hampir setiap pesantren punya tim media. Ada tim medianya Ada ya. tim Oke. media. Jadi pengajian di streamingkan kan Oke, begitu. iya. Setiap kegiatan juga kita punya channel YouTube-nya, kita Oke. punya channel IG, Facebook Betul. segala Betul. macam. Karena itu untuk dakwahnya di situ. Karena sasaran kita sekarang itu generasi Z. Ya, generasi Oke, Z, betul. generasi Alpha, Betul. yang mana mereka adalah penduduk asli dunia digital. Oke, betul. Kalau saya mah mungkin kan dulu lahir baby boomers Baby ya. boomers ya. Lahir belum ada Facebook, Twitter ya. Saya Belum ada tahu HP. Facebook waktu saya di Amerika. Saya Oke. bikin Facebook 2005. Oke, iya betul. Aduh, Betul. bikinnya. 2005 2006 Itu, ya. Tapi mereka kan pada saat lahir sudah begitu. Betul. Sehingga kita harus menyesuaikan diri dengan generasi itu. Oke. Nah, kan ciri khas generasi Z itu dia tidak bisa lepas dari teknologi. Betul. Ya, Iya. jadi dia nyaman dengan kehidupan itu segala fasilitasnya menggunakan teknologi. Oke. Jadi pesantren harus menyesuaikan diri gitu. Oke. Oke. Menarik. Kita balik lagi ke politik, Bu. Siap. Ini tentang 2024. Oke. Melihat perkembangan dan situasi yang hari ini ya di dunia politik yang begitu dinamis, saya ingin tahu pendapat Ibu tentang dinamika politik hari ini dan tentu saja pesan Ibu sebagai ulama perempuan seperti itu. Ya, yang bukan ulama lah, orang pesantren aja. Iya, sebagai orang pesantren untuk para calon pemimpin kita di masa yang akan datang, yang mungkin tahun depan mulai berkompetisi untuk memperebutkan kursi kepemimpinan di negeri ini. Jadi pertanyaannya pesan. Pesan dan sekaligus pendapat. Iya. Ya. Kalau pesan dulu ya. Oke. Pesannya ini buat saya, buat kita semua gitu menghadapi pemilu 2024 gitu. Jadilah orang yang bertanggung jawab. Oke. Ketika jadi pemilih yang bertanggung jawab. Oke. Ketika jadi caleg, jadilah caleg yang bertanggung jawab. Oke. Ketika jadi calon presiden, calon pemimpin daerah, jadilah yang bertanggung jawab. Nah, tinggal bagaimana menjabarkan tanggung jawab itu gitu. Oke. Ya. Kepada pemilih, bertanggung jawabnya adalah
bagaimana dia menggunakan hak pilihnya itu dengan benar-benar, dengan sebaik-baiknya, dengan pertimbangan yang matang untuk kebaikan negeri tercinta. Oke. Nah, itu yang ingin saya pesankan pada para pemilih, tolong kurangi pragmatisme gitu ya. Oke. Jangan hanya asal ada uang, tapi tolong lihat siapa yang mau dipilih. Dari sekarang itu pilih kelir acak corak. Oke. Kenali dulu calon-calon ini, rekam jejaknya. Oke. Karena kan seseorang itu ke depannya seperti apa, menurut hemat saya, tinggal melihat ke belakang. Siga kumaha Betul. gitu ya. Karena orang tidak akan mudah berubah begitu saja kan. Betul. Iya. Ya ada istilah, ada kakurungku iga, kalau sebelumnya begini ke depannya bakal jauh kan gitu. Betul. Nah, jadi pesan kepada pemilih itu, kenali siapa yang akan kita pilih. Jangan salah, telunjuk kita. Nah, nyoblos itu menentukan masa depan bangsa 5 tahun ke depan. Betul. Kita sering mengumpat, sering ya menyalah-nyalahkan pemimpin teh kieu, dewan teh kieu. Kadang-kadang saya pikir, siapa ya yang milihnya dulu? Oke. Kan mungkin kita adalah bagian dari itu gitu. Makanya kalau kita tidak ingin kecewa dengan pemimpin kita nanti, wakil-wakil kita nanti, ya jadilah pemilih yang bertanggung jawab. Jangan golput, Oke. karena bisa disalahgunakan ya. Oke. Jangan golput, tapi jangan juga asal nyoblos gitu. Itu pesan kepada pemilih ya. Oke. Ya. Pesan kepada para Kandidat, kandidat calon. ya, Iya. yang memang mau berjuang, makalangan Iya. yang mau berjuang, ya mari niatkan ini sebagai ibadah, sebagai kekuasaan adalah sebagai alat perjuangan. Itu yang saya garis sebagai alat perjuangan, bukan tujuan. Oke. Tapi alat perjuangan untuk menjadikan kita hidup yang lebih bermanfaat. Oke. Ya, manfaat tidak hanya untuk diri sendiri, tapi manfaat untuk seluas-luasnya, untuk masyarakat, untuk bangsa yang tercinta ini. Oke. Kita jadi pemimpin, semoga menghadirkan kemaslahatan kan gitu. Oke. Ya, kalau pesan ya. Oke. Terus kalau yang Terkait dengan dinamika politik yang sangat dinamis, ya, ini kan. ya itu memang politik itu dinamis. Oke. Politik itu senantiasa berubah. Oke. Ya, tidak ada yang abadi kecuali perubahan. Oke. Nah, jadi sekarang A, besok belum tentu B, belum tentu A lagi, mungkin sudah B. Berapa jam kemudian sudah C, karena itu ya terus ya dinamis bergerak begitu. Oke. Ya. Tinggal Jadi hal yang dianggap kemarin itu tidak mungkin, yang jadi mungkin saja. Tidak ada yang tidak mungkin di dalam politik. Oke. Bahkan ada yang bilang di politik itu bisa meninggal beberapa kali, bisa mati beberapa kali. Iya. Jadi sangat luwes sekali ya politik itu ya. Oke. Masih terkait dengan 2024, Bu. Saya ingin tahu, kira-kira pasca 2024 nanti, negara kita akan seperti apa, Bu? Bangsa kita akan bagaimana? Semoga lebih baik. Nah, kita berdoa aja, Oke. semoga lebih baik. Semoga lebih baik. Saya optimis semua akan semakin baik. Semua sekarang orang-orang sedang belajar dari Oke. pengalaman-pengalaman, dari kesalahan-kesalahan masa lalu. Insya Allah akan semakin baik. Saya optimis. Oke. Kita berdoa semoga pemimpin yang jadi itu betul-betul bisa membawa kemajuan, membawa perubahan ke arah yang lebih baik, ya. Melanjutkan ke arah yang lebih baik, perubahan ke arah yang lebih baik, gitu. Karena memang setiap orang, setiap pemimpin itu berjasa pada masanya. Baik, Ibu Ya.
Ida, terima kasih Sama-sama. atas kehadirannya sekali lagi. Iya, iya. Dan semoga generasi kita di masa yang akan datang setelah 2024 dan Iya. menyongsong 2045 itu Iya. akan menjadi generasi yang lebih kuat, mandiri dan Iya. tentu saja berwawasan global. Iya, iya, betul. Oke, teman-teman, pemirsa semua, itulah perbincangan saya dengan Ibu Dr. Andes Hajah Ida Nurhalida, MPD. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.